Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Wepi Amin dengan NIM R1C124002 dari kelas B. Akan mempresentasikan tugas geologi batuan karbonat. Baik, langsung saja pengertian batuan karbonat. Batuan karbonat dapat dijelaskan sebagai batuan sedimen yang terbentuk terutama dari mineral karbonat seperti kalsit, aragonit, dan dolomit, dengan kandungan lebih dari 50% dari keseluruhan komposisi batuan. Batuan ini biasanya terbentuk di lingkungan laut dangkal yang hangat, di mana organisme seperti koral, moluska, dan foramifera menghasilkan cangkang atau kerangka dari kalsium karbonat yang kemudian terakumulasi, mengalami kompaksi dan sementasi sehingga menjadi batuan padat. Proses pembentukan ini sering disebut sebagai proses biogenik karena melibatkan aktivitas organisme, meskipun ada juga batuan karbonat yang terbentuk melalui presipitasi kimia langsung dari air laut. Yang kedua yaitu komponen penyusun utama batuan karbonat. Ada mineral karbonat yaitu kalsit, aragonit, dan dolomit, di mana kalsit adalah mineral paling umum dan stabil dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu aragonit, yaitu polimorf kalsium karbonat lebih stabil, banyak berasal dari organisme laut. Dan yang ketiga yaitu dolomit, yaitu terbentuk dari proses dolomitasi, menggantikan sebagian kalsium dengan magnesium. Yang kedua yaitu ada allochems atau butiran karbonat. Allochem terbagi menjadi dua, yaitu skeletal grains dan non-skeletal grains. Skeletal grains ada fragmen organisme seperti koral, moluska, dan foramifera. Dan non-skeletal grains ada ooid, peloid, intralates, dan fosil. Ooid yaitu butiran kecil berlapis konsentris dan dari kalsium karbonat. Yang kedua yaitu peloid, ada butiran halus berbentuk bulat, biasanya hasil aktivitas mikroorganisme. Yang ketiga yaitu intralates, yaitu fragmen karbonat yang tererosi lalu diendapkan kembali. Yang keempat yaitu ada fosil atau sisa organisme yang terawetkan dalam matriks karbonat. Yang ketiga yaitu matriks mikrit atau mud karbonat, yaitu lumpur karbonat berbutir sangat halus yang mengisi ruang antar butir. Dan yang keempat yaitu semen, ada kalsit dan aragonit, yaitu mengisi pori-pori antar butir dan mengikat partikel sehingga batuan menjadi kompak. Selanjutnya ada skeletal, yaitu allochem skeletal adalah butiran karbonat yang berasal dari sisa-sisa organisme laut yang memiliki kerangka atau cangkang berbahan kalsium karbonat. Dengan kata lain, komposisi ini merupakan fragmen biogenik yang terbentuk dari aktivitas biologis, bukan hasil previtasi kimia semata. Kemudian, allochem skeletal dalam batuan karbonat sangat penting karena menunjukkan bahwa batuan tersebut terbentuk di lingkungan dengan produktivitas biologis tinggi, seperti di laut dangkal, tropis, terumbu karang, atau daerah dengan banyak organisme penghasil karbonat kalsium. Contoh skeletal yaitu ada 4, yaitu fragmen karang atau koral, cangkang moluska, foramifera, dan alga berkabut. Bisa dilihat seperti yang ada di gambar. Selanjutnya ada non-skeletal. Allochem non-skeletal adalah butiran karbonat dalam batuan sedimen yang tidak berasal dari kerangka atau cangkang organisme, melainkan terbentuk melalui proses kimia, fisik, atau biologis mikro seperti aktivitas mikroorganisme atau pengendapan berlapis. Komponen ini sangat penting dalam klasifikasi batuan karbonat karena menunjukkan energi dan dinamika lingkungan pengendapan. Contoh non-skeletal yaitu ada ooid, di mana butiran kecil berbentuk bulat dengan lapis konsentris kalsium karbonat, terbentuk di laut dangkal, berenergi tinggi ketika butiran berguling terus-menerus sehingga terbentuk lapisan berulang. Yang kedua yaitu pisoid, ada butiran berlapis tidak teratur, biasanya lebih besar dari ooid, terbentuk dari aktivitas mikroba atau misalnya Echinobacteria yang mengendapkan karbonat secara bertahap.
Yang ketiga yaitu peloid, yaitu butiran sangat halus kecil terlihat homogen di bawah mikroskop, terbentuk di lingkungan laut dangkal berenergi rendah di mana kondisi tenang memungkinkan butiran halus terakumulasi tanpa hancur. Kita bisa lihat di gambar tersebut. Selanjutnya ada mikrit. Mikrit adalah istilah dalam geologi karbonat yang menunjukkan pada matriks halus merupakan lumpur karbonat mikropis yang menjadi pengikat utama dalam batu gamping yang terbentuk dari presipitasi kalsium karbonat dalam kondisi tenang sehingga butirannya sangat kecil, kurang lebih 4 mm, dan sulit dibedakan secara optik. Mikrit berasal dari kata mikrostalin kalsit atau kalsit mikrostalin. Yang kedua itu merupakan matriks halus dalam batu gamping yang mengisi ruang antara alochem atau butiran karbonat seperti oid, peloid, skeletal grains. Terlihat sebagai massa gelap homogen di bawah mikroskopis tipis. Ciri-ciri mikrit yaitu ukuran butir sangat halus, kurang lebih 4 mikrometer, biasanya berwarna abu-abu hingga gelap pada batu gamping, berfungsi sebagai matriks yang mengikat butiran karbonat. Proses-proses terbentuknya mikrit yaitu pengendapan kalsium karbonat yang sangat halus di lingkungan laut dangkal, hancurnya mikroorganisme atau cangkang organisme kecil yang sangat halus. Lingkungan pengendapan mikrit seperti laguna, laut dangkal yang tenang, dan daerah belakang terumbu atau back reef. Kesimpulannya, batuan sedimen karbonat adalah batuan sedimen yang tersusun terutama dari mineral karbonat seperti kalsit dan dolomit. Batuan ini umumnya terbentuk dari akumulasi sisa-sisa organisme laut maupun dari proses pengendapan kimia di perairan terutama di lingkungan laut dangkal yang sangat hangat dan jernih. Komponen utama penyusunnya meliputi butiran karbonat atau skeletal dan non-skeletal, matriks mikrit dan semen sparit yang bersama-sama membentuk struktur batuan karbonat. Baik, itu saja hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.